Ini dia. Lektor itu meniru, mengulangi, dan terus menghidupkan tradisi Musa dan bahkan mengintimasi Yesus. Sayang kita nggak baca Injil. Tapi kalau kita baca Injil, wow, peran Yesus dalam. Dalam. Tapi kalau kita main di sini aja, Keluaran. Ini Keluaran 24 ayat 7. Cek. Keluaran 24 ayat 7. Yang di bawah ya, Pak? Ya. Keluaran 24 ayat 7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Asik? Enak? Dengar yang ini. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Baca tadi pas, bagus. Tekanannya masuk lagi. Penggalan kata harus dapat. Jadi kadang-kadang ada kata sebab. Sebab orang langsung sebab apa. Nah, sebab itu kalau dimain sebab baru masuk. Nanti kita latihin ya. Itu yang pertama. Terima kasih Ibu. Saya lakukan bukan saya ini ya. Pak bisa? Boleh ngelihat? Bisa. Yang di bawah tuh Pak. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke lah ya. Gini nih. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ada cerita, berceritalah. Karena kalimat di bawah itu cerita tuh. Ia datang ke Nazaret, ceritalah. Gitu ya. Terima kasih Pak. Itu hanya contoh, nanti mau dipraktekin. Siap-siap yang mau dipraktekin. Ya. Yang ketiga, liturgos berperan untuk menghidupkan liturgi. Lektor berperan untuk menghidupkan tulisan mati dari kitab suci. Ini berat. Nggak ada artinya. Ini nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Dia akan berarti kalau apapun yang dituliskan di dalamnya disampaikan dengan baik dan menjadi daya guna. Kalau enggak, ini enggak ada artinya. Maka tugas kita adalah menghidupkan kalimat-kalimat mati di dalam liturgi dan di dalam Alkitab kita menjadi hidup. Sehingga ketika orang mendengarnya, orang tergerak hatinya. Sehingga dia akan merespon dengan baik. Sebentar ya. Yang berikut. Liturgos dan lektor memotivasi dan mengarahkan umat pada penghayatan liturgi dan teks Alkitab, bukan pada diri sang pembaca. Ingat,
kita membacakan firman, kita membacakan liturgi yang tadi saya bilang, bukan buat menunjukkan saya. Supaya nanti kalau habis ibadah, kalau bacanya bagus, lalu turun ketemu jemaat, kata jemaat, bacanya bagus banget. Mulai lupa diri itu. Oke, makasih. Bagus, terima kasih, bagus. Sampai rumah nggak usah dipikirin. Tadi dia bilang saya bagus. Udah salah motivasinya. Jadi kalau ada orang yang bilang, bagus tadi bacanya, terima kasih. Saya harus mempertahankannya, saya harus terus berlatih. Sampai rumah udah hilang. Jangan lagi, tadi dibilang bagus loh. Gini, cerita terus. Ini angle-nya udah salah. Nanti tidak latihan lagi karena sudah bagus. Ya, ini mentality. Ini praktikal ketika kita disanjung, kita mengiyakan, kita berpikir, selalu menyampaikan itu, bercerita. Tadi gue baca orang bilang bagus loh. Akhirnya mengkonfirmasi ke orang lain. Tadi kan ada satu orang puji, dia bilang bagus. Lalu mengkonfirmasi ke orang, tadi gue baca gimana? Ini udah lain cerita, nggak bisa. Karena bukan kita. Bukan kita. Nah, ini dia. Syarat liturgos dan lektor. Syaratnya cuma satu. Nggak ada banyak-banyak syaratnya. Ini syaratnya. Memiliki suara jernih dan lancar membaca. Tanpa merendahkan atau nggak itu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Aziz Gagap nggak boleh ada di sini. Kacau. Nggak bisa. Orangnya harus punya suara yang jernih. Aduh, suara saya begini, bisa dilatih. Bisa dilatih. Kalau enggak nanti tanya Bang Diki. Nanti kita kempesin perut sebentar, tarik diafragma perut, tarik diafragma dada, tarik diafragma kerongkong, jadi itu suara. Ya, jadi itu suara. Jadi kalau suara lagi belum bagus bisa dibenahi. Ya. Tapi kalau nggak lancar membaca, jangan. Ya. Harus, wajib. Nah, sebelum bertugas, sudah harus tahu bacaannya. Oke? Jadi, kalau besok ini mau tugas, minggu ini mau tugas, dari minggu lalu, semua peran yang membaca lektor ini, semua ini, harus tahu bacaan minggu besok. Bukan ibu ini bertugas besok, dia sendiri yang tahu bacaan besok. Gak bisa. Semua lektor. Karena kalau dia berhalangan hadir, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Gak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ibu lagi duduk, datang majelis, datang penatua. Ibu, karena gak hadir tolong baca. Tolak. Jangan kita belagak. Oke, saya mau membantu. Niat baik, liturgi kacau. Kenapa? Gak punya persiapan. Dia belum pernah membacanya dan belum pernah menghayatinya. Gitu ya. Maksud kita baik mau melayani, tapi salah. Jangan. Makanya buatlah, saya nggak tahu ada atau nggak, buatlah grup lektor. Supaya apa? Bacaannya dibagi di situ, semua orang punya tanggung jawab. Saya menjadi lektor itu seumur hidup. Kalau penatua jabatan, lektor pun bagi saya jabatan buat saya. Melekat di saya. Kenapa? Itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Nanti tanggung jawab sampai ke berbagian. Contoh misalnya. Kalau kebaktian lagi bertugas, pakai celana yang bukan jeans. Kalau lagi tidak bertugas, pakai jeans boleh. Saya kasih tahu. Yang suka jadi lektor, yang suka jadi liturgos, tidak boleh setiap minggu datang pakai jeans.
Kenapa? Prepare yourself. Kalau ada yang berhalangan, kita yang bertugas. Itu harus melekat, mendarah daging. Nggak bisa karena besok saya bertugas baru saya bersiap. Enggak, setiap minggu saya melakukan persiapan karena saya melatih untuk membaca. Gitu ya. Jadi jangan karena saya mau bertugas baru saya baca, tidak. Makanya saya bilang bagi grup semua orang baca. Baca itu ayat Alkitab, baca itu liturgi. Supaya kita saling cover. Lalu datang ibadah, persiapkanlah diri Anda untuk membackup. Gitu. Karena sedikit orang yang bertugas. Satu nggak hadir, yang lain celaka. Lalu kita tunjuk orang lain untuk baca, orang masuk tergopo-gopo, berantakan bacanya. Hancur liturgi hanya gara-gara setitik nila. Nila juga nggak ada. Membaca bacaannya berulang kali sehingga teks itu tertanam dalam pikiran. Tadi yang saya bilang, saya mau bertugas 2 minggu saya baca nggak berhenti. Karena kembali membaca, terus membaca. Pertama, kita terbiasa membacanya dengan baik. Kata-kata itu akan melekat di kepala kita sehingga kita pada saat membaca tampil di sini kita tidak akan baca dengan salah. Kedua, kita memahami firman-Nya. Apa sih? Konteksnya apa sih? Mau disampaikan yang mana sih? Karena salah penggal, salah. Maka bergaulah, tanya temanya apa? Temanya apa? Saya mau disuruh monolog, saya baca Dian Penuntun. Panitia kasih saya naskah monolog, saya mau main, saya baca Dian Penuntun. Baru saya baca naskah. Kalau enggak, peran saya berbeda dengan apa yang mau disampaikan. Tujuannya berbeda, saya main berbeda. Sama yang mau baca di sini, cek. Jangan sampai nanti kita salah penggal. Nah, ini saya masuk kepada Alkitab. Bahwa ada bentuk pembacaan, ada 3 bentuk pembacaan Alkitab. Bacaan yang pertama, bentuk yang pertama, itu namanya standar. Apa itu yang standar? Standar itu yang kebaktian minggu. Yang rutin. Itu membaca Alkitab yang standar. Karena kita membaca saja. Nah, yang kedua, itu yang bervariasi. Yang bervariasi itu yang seperti apa? Nah, biasanya tuh untuk tampil pada peristiwa khusus dalam ibadah rutin 1 tahun seperti minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu Advent, gitu. Itu divariasikan. Baca bisa berdua, baca bisa bertiga, itu bisa divariasikan. Yang ketiga, itu modifikasi. Apa itu modifikasi? Tepat digunakan pada peristiwa besar sekali dalam setahun seperti Paskah. Paskah, kita baca kitabnya, tetapi diperankan dalam lakon. Itu modifikasi. Ya. Jadi orang membaca Alkitab tapi lakonin. Saya kira di sini sudah pernah lakuin lah. Ya. Tapi kalau beberapa kali yang saya lihat tuh Maulana Yusuf memakainya. Kita pernah menghafal Yohanes pasal 15. Panjang. Kita main perannya. Ya, kita pernah bermain percakapan Nikodemus dengan Yesus. Kita main, hafal. Tidak lari satu kata. Karena itu pembacaan Alkitab. Jadi apa yang tertulis kita hafal mati di kepala. Nggak boleh lewat satu kata. Tapi kita perankan. Kenapa? Karena bacaannya panjang. Pendeta baca panjang, ngap-ngapan. Enak, maka kita perankan supaya jemaat bisa menikmati dan merasa, oh dia bilang itu. Tapi ucapan yang disebut itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tidak lari, satu kata ditambahkan atau dikurangi, tidak. Itu variasi. Nah, ketiga bentuk ini menempatkan naskah Alkitab sebagai yang utama atau subjek dalam liturgi. Bukan pembacanya. Oke? Ini yang penting.
Ini yang penting, bukan ini. Bukan ini. Nah, bentuk standar. Ada 5 hal yang harus diperhatikan pada saat bertugas. Yang pertama, itu berjalan.